Nah, sekarang kita bicara tentang risiko dalam kontrak. Yang sekarang ini tentang hierarki dokumen. Jadi kontrak itu kan isinya memang perjanjiannya antara sampean dengan pemilik proyek, sampean sebagai kontraktor dan misalnya PUPR sebagai pemilik proyek. Itu kan kontrak itu kan isinya utamanya itu perjanjian antara sampean dengan pemilik proyek kan. Nah, salah satu dari klausul-klausul yang ada dalam perjanjian itu, salah satu dari pasal-pasal yang ada di dalam perjanjian itu adalah tentang hierarki dokumen. Dokumen apa saja yang menjadi bagian dari kontrak, terus urutan kekuatannya seperti apa. Ya, ini kita bisa langsung lihat contohnya aja ya. Misalnya ini pasal 3, hierarki dokumen. Ini yang perjanjian nomor satunya, dokumen-dokumen kontrak ini merupakan satu kesatuan yang dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak. Artinya dokumen-dokumen yang disebutkan di sini itu adalah jadi satu, nggak boleh dibuang salah satunya. Nah, tapi kan dokumennya banyak, nanti kalau bertentangan satu sama lain gimana? Nah, ini ada urutan kekuatannya atau disebutnya hierarki. Ini kita lihat di sini ya. Kalau jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut. Jadi yang nomor yang lebih atas itu lebih kuat daripada yang ada di bawahnya. Dan dokumen-dokumen yang menjadi satu itu misalnya apa? Ini nggak selalu begini loh ya. Ini sebagian besar kontrak konstruksi itu memang mengandung ini, tapi dalam kontrak-kontrak itu pokoknya dokumennya apa aja. Nah, itu harus diurutkan, urutannya gimana itu berdasarkan kesepakatan antara sampean sebagai kontraktor dengan pemilik proyek. Nah, ini misalnya dokumennya apa saja. Yang pertama, adendum surat perjanjian. Jadi adendum itu tambahan. Jadi misalnya udah ada kontrak, terus tiba-tiba di belakang, waduh ini kok ternyata belum ada toiletnya ya, saya pengen tambah toilet gitu misalnya. Jadi klausulnya itu ditambah, lingkup pekerjaan ditambah dengan toilet. Harga tambahannya adalah 20 juta rupiah. Nah, itu berlaku. Jadi itu ditaruhnya di adendum itu kayak gitu, di kalau di sini ditaruhnya di paling atas. Ini ditaruhnya gimana itu benar-benar terserah kesepakatan ya. Ini pada umumnya itu seperti ini. Jadi yang ini adalah perubahan atau tambahan dari surat perjanjian, itu yang disebut sebagai adendum yang ini. Terus yang bawahnya itu adalah pokok perjanjian ya, yang sampai janjikan pasal 1, pasal 2 yang ini. Itu nanti ada pasal 1 apa, pasal 2 apa, atau klausul 1, klausul 2. Terserah penamaannya, bab 1, bab 2 ya terserah. Pokoknya perjanjiannya apa saja itu di nomor yang B ini. Kemudian yang C itu surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga. Jadi kan sama pas tender itu kan ada penawaran dari sampean tuh, misalnya untuk misalnya sampean jadi kontraktor untuk kantor kementerian, umpamanya kan Menko 2,
itu kan ada nanti daftar kuantitasnya, maksudnya betonnya sekian, sekian meter kubik, terus bajanya sekian ton gitu. Itu kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Nah, kalau ada itu kayak gitu contohnya surat penawaran sampean seperti apa. Terus berikutnya adalah syarat-syarat khusus kontrak dan bawahnya syarat-syarat umum kontrak. Jadi kalau untuk yang lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan yang biasa menyelenggarakan tender, itu mereka sudah punya syarat-syarat. Nek sampean di iklan itu ya syarat dan ketentuan berlaku. Itu mereka menjaga nih kepentingan mereka itu dengan syarat-syarat itu juga sampean harus baca juga kalau mau ikut tender. Jadi ada syarat-syarat umum. Itu syarat-syarat umum itu biasanya udah dokumen yang pokoknya setiap tender itu akan diikutkan syarat-syarat umum. Itu adalah syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh misalnya oleh PUPR atau oleh PT Hermina atau apa, mereka selalu sudah punya syarat-syarat umum itu. Nah, syarat-syarat khusus itu biasanya dibuat khusus untuk tender yang itu, untuk yang sampean ikuti itu. Kalau yang syarat-syarat umum, tender apa saja itu akan diikutkan syarat-syarat. Jadi itu yang tentang syarat-syarat khusus dan syarat-syarat umum. Nah, berikutnya juga spesifikasi khusus, spesifikasi umum. Jadi kalau misalnya kayak PUPR gitu, itu mereka membuat misalnya membuat gedung itu mereka sudah punya syarat bahwa gedungnya harus begini begini begini, atau kontraktor harus begini begini, itu sudah punya. Nah, itu selalu diikutkan untuk semua tender. Nah, kalau untuk spesifikasi yang khusus itu misalnya untuk yang ini harus ramah lingkungan sehingga kacanya harus gimana gimana, itu contoh ya. Pokoknya bisa terkait barangnya, bisa terkait aturan tendernya, bisa terkait apa saja. Pokoknya ada spesifikasi itu tuh disampaikan. Itu ada jadi bagian tidak terpisahkan dari kontrak. Ya, berikutnya gambar-gambar, gambar itunya seperti apa gitu ya. Terus dokumen-dokumen lain yang menjadi bagian dari kontrak siapa saja. Jadi kalau di dalam tender itu dokumen ini tuh biasanya ada dalam tender yang misalnya bukan konstruksi, itu daftar dokumennya bisa berbeda. Tapi kalau tender apa namanya kontraknya itu kontrak yang baik, itu biasanya ada pasal tentang hierarki dokumen yang seperti ini. Jadi ada dokumen apa saja yang menjadi bagian dari sini, terus urutan kekuatannya seperti apa. Jadi sampean juga mesti hati-hati juga ya. Misalnya nih, sampean ngerasa sudah ngasih penawaran sebesar misalnya 1 triliun umpamanya sama perusahaan besar gitu ya. Terus ternyata di pokok perjanjian itu ditulisnya bukan 1 triliun tapi kurang nol, misalnya 100 miliar kurang nolnya gitu ya. Berarti yang berlaku yang mana kalau sudah sama-sama ditanda tangan? Sampai surat penawaran sampean ada di C di bagian bawah, sementara pokok perjanjiannya ada di B yang tertulis yang 100 miliar tadi. Yang berlaku kasarnya gitu ya, kasarnya itu yang berlaku itu adalah yang 100 miliar. Itu hati-hatinya, sampean perlu melihat, perlu cek dan recheck. Jadi kalau untuk yang dokumen-dokumen yang paling atas ini semua harus melotot banget, apakah sudah ditulis dengan benar, apakah sudah sampai cek dan recheck kembali. Ya, ini bawah-bawahnya juga gitu ya. Misalnya kalau spesifikasi khusus ini misalnya
kacanya harus pakai kaca film yang warnanya hitam misalnya. Sementara di spesifikasi umum kacanya itu spesifikasi harus dengan kaca film warnanya perak, umpamanya kayak cermin gitu. Kan ada kan gedung-gedung itu ada yang kacanya warna hitam, ada yang. Nah, kalau yang spesifikasi khusus ini mengatakan warna hitam, spesifikasi umum mengatakan perak, yang berlaku itu adalah yang atasnya. Itu nanti berlaku untuk semua ketentuan ya. Misalnya nih dalam penawaran saya menawarkan jumlah dari jendelanya itu misalnya 5 gitu ya misalnya. Terus pas di adendum, pas di surat pokok perjanjiannya ditulisnya 50 umpamanya. Yang berlaku itu 50 kasarnya gitu loh ya. Jadi di dalam hierarki dokumen ini resikonya itu besar banget. Sampean perlu cek urutannya, perlu cek isi, terutama itu yang kekuatannya tinggi, yang isinya pokok perjanjian, adendum, dan ini yang tinggi-tinggi sama harus bacanya nggak cukup sekali atau 2 kali kalau sampean ingin selamat dalam tender dan proyek. Wis ngerti ya sampean gitu. Ini risiko terkait hierarki dokumen.